Istaid Kirana. Tazim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi, yaitu al-qawaidul khamsah yang tentang bahaya harus dicegah. Yang pertama kita menjelaskan dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu pengambilan kaidah ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu la darara wala dirara. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, hadis ini mengisyaratkan sesungguhnya Islam melarang tindakan membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta ataupun membahayakan orang lain. Nah, begitu pula tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain meskipun sebagai pembalasan kepada orang lain yang membahayakan atau merugikan kita sendiri. Nah, kaidah ini menjadikan landasan berbagai macam hukum fikih. Di antaranya kebolehan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada cacatnya yang merugikan pembeli. Nah, di dasar hukum ini kalian udah paham? Paham, Bu. Nah, saja kita akan selanjutnya ke penjelasan. Nah, penjelasan yang pertama itu ada kaidah ad-darurat tubi al-mahdurat dan kaidah ma'ubi ad-darurah muqaddar bi qadriha. Nah, kaidah ini berlaku dengan syarat ada darurat yang tingkatannya tidak kurang dari keharaman, seperti kebolehan memakan babi atau bangkai bagi orang yang terdesak yang bila tidak memakannya akan mati. Nah, perkara yang kedua tuh perkara yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kedaruratannya. Kayak orang yang sedang dalam kondisi darurat boleh memakan bangkai, tidak boleh melebihi kebutuhannya untuk menyelamatkan nyawanya. Terus yang kedua tuh ada level kondisi. Nah, level kondisi itu ada 5 kaidah. Yang pertama ada darurat. Darurat yaitu kondisi yang bila tidak melakukan keharaman akan menyebabkan kematian atau mendekati kematian. Seperti orang kelaparan yang hanya menemukan bangkai, apabila tidak memakannya akan mati. Terus yang kedua hajat, yaitu kondisi yang bila tidak menerjang keharaman tidak menyebabkan kematian, namun akan kesulitan. Nah, dalam kondisi demikian, orang belum boleh menerjang keharaman, namun ia diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Seperti orang kelaparan yang bila tidak makan tidak sampai menyebabkan mati, namun akan mengalami kesulitan dan penderitaan akibat kelaparan. Nah, yang ketiga ada manfaat, yaitu kondisi yang diinginkan seorang berawal dari keinginan hati untuk menikmatinya. Seperti seseorang ingin menikmati bubur, makanan yang berlemak atau ikan laut. Keempat ada zina atau perhiasan, yaitu kondisi yang tujuannya hanya sebatas pelengkap saja, seperti menambah garam pada sayur, menambah gula pada kue, dan semisalnya. Terus ada futuhul. Futuhul yaitu kondisi yang bersifat keleluasaan, seperti orang yang hendak berpesta dengan berbagai makanan dari yang haram atau syubhat. Terus kita lanjut ke kebolehan karena uzur dan akan hilang ketika uzurnya hilang.
Segala sesuatu yang dibolehkan karena uzur atau darurat, maka hukum kebolehannya akan batal sebab uzur atau daruratnya hilang, sebagaimana contoh berikut. Nah, contoh itu yang pertama, ada orang tayamum karena penyakit, maka tayamum akan batal sebab kesembuhan penyakit itu. Contoh yang kedua, orang tayamum karena tidak ada air, maka tayamum akan batal sebab ada air. Yang ketiga, orang dibolehkan mengkasar salat melakukan perjalanan, maka hukum kebolehan kasar akan habis bila sampai di tempat tinggalnya. Selanjutnya, tidak boleh menghilangkan bahaya atau kerugian orang dengan tindakan yang berakibat membahayakan atau merugikan orang lain. Seperti bagi orang terdesak, tidak boleh makan makanan orang lain yang juga terdesak. Terus, yang kedua, orang yang kelaparan dan tidak menemukan makanan apapun, maka tidak diwajibkan memotong bagian tubuhnya untuk dimakan dengan tujuan menyelamatkan nyawa. Terus, selanjut, ulama mengunggulkan penolakan mafsadah daripada pengambilan maslahah, yang kemudian terkenal dengan kaidah darul mafasidi muqaddimu wala hal bil masalih. Itu penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat. Nah, ibadah seseorang dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dan lebih berat dibandingkan dengan ibadah yang berupa menjalankan perintahnya. Nah, sampai sini ada yang bertanya? Ada yang belum paham? Subhat tadi itu apa, Bu? Maksud dari subhat? Belum. Ada yang mau bantu jawab, Bu? Ya. Apa dah? Syubhat itu hukum yang belum pasti. Nah, ya. Oh, dengar ini? Iya, Bu, paham, Bu. Ada yang ditanya lagi? Enggak, Bu. Warnanya kenapa? Kenapa ya teman-teman ya? Udah paham itu isinya tadi? Apa?
zina atau perhiasan itu kondisi yang tujuannya hanya sebatas pelengkap saja. Ngerti? Ada yang mau bertanya? Siapa dong? Karena nggak ada yang bertanya, kesimpulannya Bu. Bagus Nirlana. Dasar hukum itu tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, penjelasannya itu kondisi darurat membolehkan keharaman. Terus perkara yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kedaruratannya. Terus di level kondisi itu ada 5, yaitu darurat, hajat, manfaat, zina, perhiasan, dan hukum. Terus kebolehan karena uzur dan akan hilang ketika uzurnya hilang. Tidak boleh menghilangkan bahaya atau kerugian orang dengan tindakan yang berakibat membahayakan atau merugikan orang lain. Terus ulama mengumpulkan penolakan mafsadah daripada pengambilan maslahah. Maksana Bu. Ya, mafsadah. Maksana dong.
Mafsadah itu kemudaratan yang membawa kepada kerusakan. Nah, Apa Bu? kemudaratan yang membawa kepada kerusakan. Ada lagi yang mau bertanya? Tiga menit lagi. Tanya-tanya aja. Karena kalian nggak ada yang nanya, jadi ibu aja yang nanya. Kalian tahu apa itu football tadi? Enggak Bu. Nggak tahu. Bu. Lupa. Kondisi yang bersifat keleluasaan. Ya, betul. Udah bisa ada yang bertanya? Ibu. Masih nggak tahu dia yang ngajak tadi. Hajat. Hajat itu kondisi yang bila tidak menerjang keharaman, tidak menyebabkan kematian. Jadi, berarti kayak kondisi yang Kayak orang kelaparan yang bila tidak makan tidak sampai menyebabkan mati, namun akan mengalami kesulitan. oh berarti itu dia tuh apa? Ada halangan tapi dia karena halangan itu tuh dia akan mati gitu. Semakin sulit aja. Meninggal Andini. Meninggal. Yang meninggal maksudnya. Sorry. Salah dulu. Udah? Udah. Nah, waktu kita udah habis, jadi ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kiamah. Lazim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Dari ibu.